Perkenalkan, nama saya Tanya Saya dengan NIM 18 Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perekonomian Indonesia saat ini dan dampak dari COVID-19. Dengan dimulainya penerapan sistem lockdown, keadaan ekonomi semakin lama semakin menurun. Bisa kita lihat di mana sekarang 1 US dollar sudah mencapai Rp16.000, di mana angka ini merupakan angka terburuk sejak 20 tahun yang lalu, bahkan di saat terjadi krisis moneter, di mana kala itu 1 US dollar tidak mencapai Rp16.000. Dengan adanya lockdown dan anjuran agar tetap tinggal di rumah, masyarakat jadi tidak bisa mencari penghasilan. Terlebih bagi masyarakat yang kerjanya dibayar harian, pasti mereka akan sangat kena dampaknya. Perekonomian Indonesia pada akhir 2020 diperkirakan mengalami kontraksi yang sangat dalam, yaitu minus 2,5% hingga minus 3,9% jika wabah virus corona tidak tertangani secara optimal. Prediksi tersebut dikeluarkan oleh The Organization for Economic Cooperation and Development. Dampak dari COVID-19 di Indonesia juga berdampak pada sebagian perusahaan di Indonesia. Salah satu contohnya adalah bahan baku. Dalam masa COVID-19 ini, harga bahan baku akan semakin melonjak, dan ketersediaan bahan baku akan semakin terhambat. Hal itu berakibat pada produksi dalam sebuah perusahaan yang terbatas, sehingga perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan secara menyeluruh. COVID-19 juga berdampak secara signifikan pada bidang transportasi di Indonesia. Dengan adanya masa pandemik ini, banyak perusahaan transportasi yang absen beroperasi. Ini disebabkan banyak tempat umum ataupun wisata ditutup, yang dikarenakan dampak dari pandemi ini. Selain itu, COVID-19 juga membawa dampak pada sektor medis. Salah satunya adalah penjualan alat-alat kesehatan dan obat serta vitamin mengalami peningkatan penjualan yang signifikan. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Nesyana Putri. Saya akan melanjutkan penjelasan teman saya sebelumnya mengenai dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada banyak industri-industri perekonomian di Indonesia yang terdampak oleh COVID, seperti pariwisata, perhotelan, transportasi, dan juga kegiatan-kegiatan usaha lainnya yang membutuhkan kontak fisik ataupun yang menimbulkan keramaian. Akhirnya ada banyak perusahaan, mulai dari perusahaan besar hingga perusahaan kecil maupun UMKM yang mengalami penurunan pendapatan yang signifikan. Akibatnya, banyak dari perusahaan tersebut yang memutuskan untuk merumahkan karyawannya ataupun melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja. Oleh karena itu, diprediksi ada 25 juta orang yang terancam kehilangan pekerjaannya. Kebanyakan dari mereka adalah karyawan-karyawan yang merupakan pekerja bebas ataupun pekerja-pekerja informal. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada 2 Juni 2020, ada sekitar 3,05 juta orang yang sudah terkena PHK dikarenakan COVID-19. Diperkirakan angka pengangguran itu bisa terus meningkat. Diprediksi bisa mencapai hingga 5,23 juta orang, dan skenario terburuknya adalah angka kemiskinan Indonesia juga ikut meningkat secara signifikan. Diprediksi bahwa angka kemiskinan Indonesia bisa mencapai hingga 4,86 juta orang dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Ada banyak usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi besarnya damage atau dampak yang diberikan oleh pandemi COVID-19 terhadap perekonomian ataupun keberlangsungan hidup masyarakat di Indonesia. Contohnya, pemerintah sudah memberikan safety net atau jaring pengaman sosial untuk membantu keberlangsungan hidup dari keluarga miskin dan rentan yang terdampak COVID-19. Bantuan tersebut diberikan melalui yang kita tahu sebagai BLT atau bantuan langsung tunai, dan juga sembako yang dibagikan hingga ke pelosok negeri untuk keluarga-keluarga yang membutuhkan tersebut. Tidak lupa untuk menanggulangi masalah meningkatnya pengangguran,
Pemerintah juga meningkatkan kuota diberikannya kartu prakerja untuk membantu masyarakat bisa meningkatkan produktivitasnya dan kompetensinya sehingga masyarakat bisa lebih kompetitif saat mencari kerja nanti. Kartu prakerja tersebut dilengkapi dengan beberapa insentif tunai supaya masyarakat bisa lebih produktif, dan juga masyarakat diberikan pelatihan-pelatihan yang bisa meningkatkan kompetensinya nanti saat mencari kerja. Pemerintah juga memberikan bantuan terhadap badan-badan usaha. Pemerintah memberikan relaksasi pajak dan juga kredit bagi pengusaha-pengusaha, mulai dari pengusaha besar hingga UMKM, agar mereka bisa bertahan melewati pandemi ini dan juga untuk menekan angka pengurangan pegawai yang bisa saja terjadi. Tentu kita harus berterima kasih kepada pemerintah karena sudah banyak sekali bantuan yang diberikan, tapi kami percaya bahwa perubahan tidak bisa dilakukan jika tidak dimulai dari diri sendiri dulu. Untuk keluar dari kesulitan ini, kita semua harus berusaha. Kita tidak bisa hanya berduduk diam diri, hanya menunggu bantuan dari pemerintah saja. Kita harus bisa namanya melakukan action. Kita berterima kasih dengan pemerintah dengan cara kita tetap produktif, namun tetap mengikuti himbauan pemerintah mengenai protokol kesehatan. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa tetap produktif tapi aman di masa pandemi COVID-19 ini? Sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Hai teman-teman, nama aku Sofia Widya dengan NIM 18D1006. Hari ini aku mau ngasih tahu informasi sesuatu tentang hal-hal apa aja sih yang bisa kita lakukan selama pandemi seperti ini. Di saat situasi kondisi yang mengharuskan kita di rumah aja, kita juga cenderung tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Tetapi dengan cara seperti ini kita tetap bisa berproduktif, kita tetap bisa beraktivitas seperti biasa walaupun cuma di rumah aja. Salah satunya adalah berwirausaha. Kenapa harus berwirausaha? Karena berwirausaha menguntungkan bagi kita. Salah satunya mendapatkan keuntungan. Dan selain mendapatkan keuntungan, kita juga bisa belajar skill-skill baru dan hal-hal baru yang mungkin sebelumnya kita nggak pernah belajar. Nah, dengan kegiatan berwirausaha ini, kita bisa melatih skill kita bisa menemukan skill baru, dan tentunya kita juga bisa tetap berproduktif, dan juga kita bisa mendapatkan pendapatan yang lebih ketika berwirausaha. Bisnis yang bisa kita lakukan yang pertama adalah bisnis makanan beku, atau yang kita kenal sebagai bisnis frozen food. Kenapa frozen food? Karena dengan adanya frozen food, banyak keluarga yang bisa berbelanja dan bisa menyimpan makanan dalam waktu yang lama dan juga praktis, sehingga bisa dimasak dalam waktu kapan saja sesuai dengan kebutuhan keluarga. Dan dengan ini bisa menghemat pengeluaran bagi keluarga, karena dengan frozen food bisa menyimpan makanan dalam waktu yang lama dan sesuai kebutuhan. Kemudian ada bisnis masker kain. Walaupun tidak seefektif masker N95 ataupun masker sekali pakai, tapi dengan bisnis masker ini juga dapat menjadi minat yang besar bagi masyarakat sekitar. Karena dengan masyarakat membeli masker kain juga dapat menghemat dan juga selalu dibutuhkan setiap saat di saat berpergian. Dan dengan bisnis masker kain ini justru mendatangkan pendapatan yang besar dan juga menjadi kebutuhan yang penting untuk dipakai masyarakat saat ini. Bisnis yang bisa kita jalanin yaitu bisnis ramuan herbal atau bisnis minuman herbal. Karena di saat kondisi seperti ini, kita memang dituntut harus punya badan yang fit dan tetap sehat.
terutama untuk teman-teman yang sedang beraktivitas atau seringnya beraktivitas di luar. Untuk itu, dengan bisnis ramuan herbal atau minuman herbal, ini sungguh menguntungkan buat masyarakat dan juga sebagai kita yang menjalankan wirausaha dalam bisnis herbal. Ini juga menguntungkan bagi kita. Selain mendapatkan pendapatan, kita juga mendapatkan hal-hal yang bisa kita temui dan tentunya menjadi sesuatu hal yang baru buat kita. Perkenalkan, nama saya Sylvania 18 D10252. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas yang bisa dilakukan selama pandemi seperti berwirausaha. Dengan adanya wabah COVID-19 ini, banyak pekerja yang di PHK, yang menjadi pengangguran, nggak punya pekerjaan gitu. Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka bisa melakukan usaha secara online. Contohnya seperti mereka bisa membuka usaha frozen food, makanan kita bikin sendiri, kita jual online gitu. Terus kita bisa jualan juga makanan yang bisa diantar, kayak tanpa orang itu datang ke resto kita aja yang mengantarkan. Kita menyediakan jasa pengantaran makanan juga tanpa orang itu keluar rumah gitu. Ya banyak lagi sih, kayak bisnis bisa mencoba usaha seperti online shop, jual kayak masker yang kita bikin sendiri kayak organik gitu, kita bisa jual online. Terus kita juga bisa jualan baju secara online gitu, tanpa orang-orang itu tuh keluar rumah. Kan kayaknya sekarang tuh lebih mudah ya secara online gitu. Terus kalian juga bisa bisnis kayak just tip belanja, kayak kalian mau beli baju atau apa gitu, just tip gitu juga bisa. Sekian dari saya, terima kasih. Dalam masa pandemi seperti ini, kita sebagai mahasiswa yang biasanya aktif dalam kegiatan kampus atau misalnya juga di luar kampus, jadi tidak bisa melakukan kegiatan itu semua. Maka dari itu, daripada kita hanya diam di rumah, hanya kelas online, hanya yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa yang hanya di rumah, menganggur, atau melakukan hal yang kurang penting, kita dapat melakukan atau berani membuka usaha baru yang seperti yang akhir-akhir ini sering dapat kita jumpai di media sosial atau di sekitar kita, teman-teman kita. Kita juga bisa berjualan makanan, minuman, makanan berbentuk rice box dengan lauk-lauk yang instan atau minuman kopi yang biasanya kita dulu sebelum pandemi juga suka keluar ke kedai kopi untuk nugas atau yang lain-lain sebagainya. Sekarang kita juga tidak dapat melakukan itu lagi. Maka dari itu kita dapat berjualan kopi tersebut dengan menggunakan jasa Gojek, ojek online, atau kita bisa mengantarnya sendiri. Sebagai hitung-hitung kita dapat produktif daripada kita menganggur di rumah. Dan dari itu kita juga dapat mendapatkan penghasilan yang benar-benar dari kita sendiri. Dan yang biasanya kita mendapat uang saku, sekarang pada saat pandemi tidak mendapat uang saku, kita dapat mengganti itu semua dengan hasil berjualan seperti tadi. Juga tidak merepotkan orang tua, dan syukur-syukur jika usaha itu tetap berjalan sampai pandemi ini selesai, dapat juga membuka peluang usaha baru atau membuka lapangan kerja yang baru untuk orang-orang yang di luar sana yang membutuhkan lapangan kerja. Dan juga kita dapat mendapat pengalaman baru juga dari semuanya itu. Maka dari itu, sebagai mahasiswa kita tidak boleh pasif, kita harus tetap aktif. Dan kita juga sebagai mahasiswa harus mau membantu perekonomian negara kita dengan
dengan kita tetap melakukan usaha-usaha seperti ini, perekonomian masyarakat kita, daya beli masyarakat kita juga dapat menjadi sembuh lagi atau menjadi lebih baik lagi untuk membantu kelangsungan hidup masyarakat kita di negara ini. Mahasiswa harus bisa. Nah, itu teman-teman, penjelasan ide bisnis dan beberapa benefit dari berbisnis itu sendiri. Oh ya, kalian tahu nggak kalau berbisnis di masa pandemi seperti ini tentu membawa dampak positif bagi perekonomian di Indonesia. Mengapa? Karena dengan kalian berwirausaha di masa pandemi seperti ini, tentu membawa dampak positif bagi perekonomian di Indonesia yang mengalami penurunan akibat COVID-19. Nah, dengan usaha yang kalian buat ini, tentu menyelamatkan banyak masyarakat yang terkena PHK maupun pengangguran. Hal ini tentu membantu menurunkan tingkat pengangguran dan membantu perekonomian Indonesia terhadap defisit pajak melalui e-commerce. Yuk, mulai berbisnis dari sedini mungkin. Belajarlah dari kegagalan dan mulailah kembali.